Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda sekalian kelas 10 Man 2 Ajeng. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui tentang tujuan pembelajaran PPKN kelas 10 bab 1. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah kalian harus memahami macam-macam kekuasaan negara. Yang kedua, kalian harus menganalisis konsep pembagian kekuasaan negara di Indonesia dan di negara lain. Dan yang ketiga, kalian harus menyajikan hasil analisis sistem pembagian kekuasaan pemerintah Republik Indonesia. Sebelum kita menjelaskan materi lebih lanjut, di sini ada 3 sub bahasan yang akan kita jelaskan pada hari ini. Bab bahasan yang pertama adalah mengenai sistem pembagian kekuasaan negara. Bab bagian kedua adalah kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga non-kementerian. Dan yang ketiga adalah nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, anak-anak bunda sekalian, kita masuk bab materi yang pertama mengenai tentang sistem pembagian kekuasaan negara. Nah, anak-anak bunda sekalian, kamu tahu apa yang dimaksud dengan pengertian sistem pemerintahan? Sistem pemerintahan adalah cara pemerintah mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Tentunya sistem ini mempunyai fungsi. Fungsinya adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga kestabilan pemerintah, politik, pertahanan, ekonomi, dan seluruh aspek kehidupan penyelenggaraan pemerintahan lain. Berikutnya adalah pengertian kekuasaan. Nah, anak-anak bunda sekalian kelas 10, ada yang tahu tentang apa yang dimaksud dengan pengertian kekuasaan? Kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Supaya apa? Supaya melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkannya. Sedangkan kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Nah, anak-anak bunda sekalian kelas 10, kamu mudah-mudahan sudah dapat memahami tentang pengertian sistem pembagian kekuasaan negara. Di sini pengertian sistem pemerintahan, pengertian kekuasaan dan kekuasaan negara. Kemudian kita lanjutkan subbab yang kedua, yaitu tentang kekuasaan negara menurut beberapa teori. Teori kekuasaan negara yang dikemukakan oleh John Locke. John Locke membagi 3 kekuasaan negara, yaitu yang pertama kekuasaan legislatif, yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yang ketiga adalah kekuasaan federatif. Kata John Locke, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kemudian kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kemudian kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Dan tentu masih ingat tentang trias politika ketika kalian belajar PPKN duduk di bangku SMP. Kekuasaan negara menurut Montesquieu itu ada 3. Yang pertama kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, yang ketiga kekuasaan yudikatif.
Menurut Montesquieu, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kemudian kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kemudian yang ketiga, kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, sekarang kalian sudah dapat membedakan dengan trias politika yang dikeluarkan oleh Montesquieu dengan John Locke. Perbedaan ini ada yang kedua, yaitu kekuasaan eksekutif. Kata John Locke, kekuasaan eksekutif itu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Di situ perbedaannya antara teori John Locke dengan teori Montesquieu. Kemudian berikutnya tentang pembagian kekuasaan. Kekuasaan negara dibagi dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tapi tidak dipisahkan. Ini pembagian kekuasaan, artinya antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif membawa konsekuensi bahwa di antara lembaga negara, kekuasaan itu dimungkinkan ada kerjasama dan koordinasi. Mekanismenya, pembagian kekuasaan seperti ini dianut juga oleh Indonesia. Pemisahan kekuasaan artinya kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, sehingga setiap lembaga negara baik mengenai organnya maupun fungsinya. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh pelaksanaan pemisahan kekuasaan negara itu ada dilaksanakan di negara Amerika Serikat. Di negara Amerika Serikat itu mengenal sistem check and balance. Nantinya bisa kalian analisis perbedaan pelaksanaan pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di negara Indonesia dengan pemisahan kekuasaan. Pembagian kekuasaan Indonesia secara horizontal itu lebih menitikberatkan kepada pelaksanaan fungsi lembaga masing-masing, seperti lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, dan kekuasaan moneter. Sementara kekuasaan secara vertikal itu merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkat pemerintah. Jadi ini diatur oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi dan kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Intinya, pembagian kekuasaan secara vertikal ini adalah konsekuensinya menerapkan azas desentralisasi di Indonesia. Menurut pasal 18 ayat 5 Negara Republik tahun 1945, di sini dinyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Jadi menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, urusan pemerintahan pusat mencakup politik luar negeri, pertahanan keamanan, justisi, moneter, fiskal, nasional, dan agama. Jadi inti pokok bahwa penerapan pembagian kekuasaan secara
horizontal itu melaksanakan beberapa lembaga-lembaga kekuasaan seperti lembaga kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Kemudian inti daripada penerapan pembagian kekuasaan secara vertikal intinya tidak lain tidak bukan adalah penerapan dari ajas desentralisasi, yaitu suatu ajas pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan pasal 18 ayat 1 dan pasal 18 ayat 5. Demikianlah materi pembelajaran PPKN kelas 10 bab 1. Nah, kita lanjutkan materi berikutnya dan kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.